saya yang selamat. Ya, justru malah dari situlah musibah, bencana, azab, kata Allah diperintahkan dari yang sholat dulu, dari yang soleh itu dulu, karena dia diam terhadap kemungkaran. Kemana teh ibu sok? Ada bencana, kita duluan yang dimatikan. Gara-gara apa? Kitanya pasif. Atau teteh mungkin yang di sekolah, mulailah buat ajak teman-temannya, ayo belajar yuk bareng yuk. Dapat ilmu tahsin di sini yuk, kamu bisa baca Quran tak Can? Kalau udah bisa ayo ajarin saya juga. Kalau belum yuk kita belajar bareng-bareng. Buat yang tadinya tidak ada rohis jadi ada rohis, yang tadinya tidak ada remaja masjid jadi ada remaja masjid. Mungkin yang tadinya di OSIS itu naunya di OSIS iya nak. Divisinya kalau soal keagamaan itu hanya sekedar formalitas, hanya petugas-petugas yang baca doa, jadilah yang utama begitu. Nah, maka tidak boleh seorang mukmin itu pasif. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, alladzina an-nasihah, ad-dinun nasihah, salah. Qala laha thalatha marrat. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Artinya apa kata Ibu? Nabi SAW menyampaikan agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. 3 kali Nabi sampaikan seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Liman? Untuk siapa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk Rasulnya. Oh, kok di sini nggak ada kitabnya? Untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Wali a'immatil mu'mini muslimin, dan bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin pada umumnya. Maksudnya bagaimana? Demikianlah mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi umat Islam dengan meluruskan akidah mereka. Maksudnya apa? Maka kata Ibu, kita harus menasehati. Agama ini adalah nasihat. Nasihatkan orang-orang untuk menuju Allah, menuju kitab Allah, menuju Rasul Allah. Siapa yang dinasihati? Dari urusan pemimpin sampai masyarakatnya itu harus dinasihati. Begitu maksudnya. Jadi kita nasihatkan orang tuh banyak. Jangan kita baik untuk diri sendiri, tidak boleh. Pertanyaannya, apakah dijamin dengan kita punya amalan diri kita sendiri masuk surga? Tidak bisa. Maka kita curi amalan orang lain. Pahalanya begitu dengan apa? Dengan kita dakwahkan ke mereka. Mereka beramal karena ajakan kita, mandala ala khairin. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, falahu ujrun. Maka baginya pahala serupa. Maka teteh ibu terlewati banyak sekali pahala kalau tidak teteh ibu itu berdakwah, menyampaikan kebaikan. Teteh ibu nggak bisa berdakwah, nggak bisa menyampaikan dalil. Teteh ibunya senang neraktir, ngajakan ngabaso. Itu teman-teman yang di luar sana, yang belum ngaji, belum tersentuh Al-Quran, belum terbangun kesadarannya, yang masih satu sama lain sesama tetangga teh saling menggunjing, la haula wala quwata illa billah. Tetangga macam apa saling menggunjing? Kalau mereka belum mau dekat dengan masjid, setidaknya dekat dengan teteh dan ibu yang sudah akhlaknya lebih baik, supaya mereka ada contoh dalam hidupnya. Buat orang itu nyaman dengan kita, bukan membuat semua orang senang. Tidak teteh ibu, kita itu. Buat seseorang itu nyaman dengan kita dengan tujuan kita mendakwahi dia. Lihat kan, kamu sama saya enak kan, nyaman kan, main bareng, makan bareng, nggak ada perhitungan, urusan dunia itu nggak susah. Inilah Muslim. Inilah mukmin. Mau nggak jadi pribadi seperti itu? Lihat saya, susah. Dengan semua kecukupan itu, oleh Allah diberikan hati yang qanaah. Permasalahan saya tidak berat, urusan saya lancar, saya punya teman-teman baik banyak. Kan enak gitu. Kamu mau hidup seperti itu? Ayo ngaji, belajar. Dari buat dia nyaman dulu dengan kita, kemudian ajak, tarik untuk belajar dimanapun, bebas. Belajar bebas dimanapun ya, tidak harus di sini. Di sini alhamdulillah, di tempat lain nggak masalah. Silahkan, mana yang mau dia capai duluan. Jadilah penggerak, kata ibu. Jadilah orang-orang yang aktif memperbaiki kondisi umat. Jangan jadi orang-orang yang yaudahlah yang penting saya selamat. Jangan, kata ibu, jangan. Ya. Kemudian mudah-mudahan umat Islam dengan meluruskan akidah mereka ya, memperbaiki bangsa dan para pemimpin mereka, dan semoga menyatukan hati mereka serta membulatkan tekad mereka. Semoga salawat serta salam tetap tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini doa dari penulis.
Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya insyaallah di pertemuan yang lain, Tete Ibu. Yaitu pembahasan tentang iman. Tete Ibu, apa itu iman? Percaya. Dari TK sampai sekarang tahunya iman itu percaya. Tidak ada penambahan kita itu ya. Itu artinya kita memang terlewat belajar tauhid. Kita itu terlewat belajar akidah. Kita langsung ke fikih. Bertemu perbedaan seolah-olah dia bukan teman dan saudara saya. Tapi kalau belajar akidah ini tadi kita ngebahas rububiyah sudah, uluhiyah sudah, asma wa sifat sudah, wala wal bara sudah. Kita tahu, oh akhirnya kita bisa menyikapi ini saudara saya muslim. Oke, dia berbuat maksiat, oke dia membuat pelanggaran, tapi dalam hatinya ada keimanan. Dan barang siapa yang dalam hatinya ada keimanan meskipun sekecil biji zarah, maka itu jaminan masuk surga. Dan barang siapa yang amal solehnya banyak, terlihat soleh, tapi dalam hatinya ada sekecil biji zarah kesombongan, itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Iblis saja disebabkan diusir dari surga dan menjadi ahli neraka hanya karena satu dosa, yaitu apa? Sombong. Gitu ta. Nah, maka kata Ibu, kalau kita belajar akidah, belajar tauhid, kita tahu cara bersikap seperti apa, kita paham menata hati kita bagaimana, kita bergantung kepada Rabbul Alamin, pencipta pengurus semesta alam, yang kalaupun kita sembah dia tidak bertambah kuat, kalaupun kita tinggalkan dia tidak bertambah lemah. Artinya penyembahan itu kita yang butuh. Dan kita mengenal zat dengan asma wa sifatnya. Bayangkan kata Ibu, kita tahu 3 hal ini saja hidup kita, apa masalah nak? Tidak ada masalah hidup kita itu. Tidak ada masalah hidup kita itu. Kata Ibu, mungkin lihat saya sekarang sering ya di yayasan, karena tidak safari dakwah, ini jalan. Dijalani hidup. Jadi tidak kumaha ieu gitu. Untuk meotan kan anggar seperti begitu. Kan tidak gitu. Enak kita tuh ngejalanin hidupnya tuh. Karena kita sudah yakin semua yang Allah tetapkan baik. Kita tinggal urusannya ikhtiar, ibadah, selesai. Kemudian kita bergantung kepada sifat-sifatnya Allah. Ya Allah, Engkau memiliki nama dan sifat begini, saya sedang kondisi begini, tunjukkan sifat dan asma-Mu itu. Kami butuhkan sekarang, dikabul. Dikabul kata Ibu, dikabul. Kemudian apa? Bersikap dengan sesama muslim, sama mukmin, bersosial. Tadi kan hablum minallah sudah ya. Sekarang hablum minannasnya, ya sudah, siapapun kita rangkul. Betul. Siapapun kita rangkul karena kita semua muslim. Kita semua muslim, siapa yang kita rangkul? Adapun dia masih maksiat, dia masih melakukan bid'ah dan sebagainya, itu urusannya dia dengan Allah. Betul. Kita sudah menasihati, selesai. Dia berbuat maksiat, dia berbuat kekeliruan, kita sudah tegur, selesai. Tugas kita bukan merubah, tugas kita menyampaikan. Maka jadilah pribadi muslim yang aktif, bukan yang pasif. Itu kata Ibu. Dari tauhid. Pertama soal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, wala wal bara. Sudah ya? Itu penting. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang keimanan, dan ini baru setengah buku. Dan kata Ibu, punten, tolong ke anak keturunannya dan keponakannya, tolong tanamkan keimanan. Jangan buru-buru hafal Quran. Ya, hafal Quran sejak dini. Saat dewasa dia jenuh karena hatinya tidak punya rasa. Hilang akidahnya, hilang imannya. Menganggap hafalan hanya sekedar tanggung jawab dia sebagai anak. Setelah dewasa, saya kan bukan anak-anak lagi. Hilanglah rasa keinginannya untuk belajar. Maka kalau menanamkan keimanan, menanamkan akidah yang kuat, maka kita memberikan alasan pada diri keturunan kita bahwa selanjutnya dia harus belajar. Menanamkan alasan yang kuat bahwa selanjutnya ada kehidupan setelah dunia. Menanamkan alasan yang kuat bahwa kamu kenapa harus jadi hafiz, kenapa kamu harus berhaji, kenapa kamu harus berumrah, kenapa kamu harus sholat, dan kenapa kamu harus tersenyum kepada orang lain. Anak-anak sekarang Ibu henteu senyum ketemu orang teh. Jika nu stres gitu tak pusing, ditekuk kamu. Semua wajah dikumpulkan di satu titik. Kan someyah enak gitu kan, senyum gitu. Gitu. Maka kata Ibu, coba ya, tanamkan keimanan pada anak keturunan kita, keponakan kita. Tanamkan itu dulu. Supaya tidak seperti kita terlewat urusan keimanan.
Langsung taunya harus begini, harus begini, harus begini. Ketika ditanya, apa akibatnya kalau tidak ditanamkan keimanan duluan? Kata ibu, apa arti doa i'tidal? Rabbana walakal hamdu, gitu kan? Apa artinya? I'tidal kan itu kan? Kira masih? Hah? Benar kan i'tidal Rabbana walakal hamdu kan? Masa jadi juga salahnya? Yang pertama iftitah. Ada Allahu Akbar kabira, ada Allahumma ba'id baini, ada wajhatu wajhiya lillahi, gitu kan? Itu iftitah. Bangkit dari ruku. Iya benar iftitah kan? Benar iftitah. Ya. Betul kan? Nah, apa artinya? Anu paling pendek we. Kita kan sukanya paling pendek, Rabbana walakal hamdu. Apa artinya? Satu orang saja yang hafal. Yang lain bagaimana, Ibu? Duduk di antara dua sujud. Wajib burni, ingat nama wajib burni mah hungkul. Apa artinya? Ampunilah dosaku. Satu orang aja yang bersuara, yang lain enggak hafal. Namanya cenah. Wajib burni tutuplah keburukanku. Wahdini Wa'afini dan maafkanlah, ampunilah aku. Wa'afani dan sehatkanlah. Tuh. Ada yang lupa? Kata ibu, itu akibatnya. Coba, sekarang kita yang sudah hafal 1 juz, sudah hafal 2 juz, sudah hafal 3 juz. Berapa dari artinya yang kita hafal? Itu karena kita, kalau kita punya keimanannya kuat, kata ibu, kita itu akan ingin tahu apa yang sedang kita hafal. Habis itu sekarang di kondisi yang susah, kalau ngafalin nggak paham artinya itu susah. Nanti kata ibu, kalau belajar terus nanti akan ada kondisi itu. Susah ngafalin itu bukan karena tak apal-apal, karena belum ngerti artinya. Nanti enak kalau udah kayak gitu, pas kita baca teh udah enak leh. Jadi pas baca itu menjiwai, sanes menunduhi itu. Pas baca itu. Jadi tanamkan akidah yang kuat untuk anak keturunan kita. Ya, supaya mereka semua menjadi anak-anak yang kuat hatinya, kuat fisiknya, kuat pesaknya. Begitu, harus begitu. Ya, itu saja untuk sore kali ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.